Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarku anak-anak sekalian? Bagaimana hari ini? Insya Allah di bulan Ramadan di kita yang ke-10, semoga kalian tetap semangat ya dan tetap menjalankan ibadah puasa pun ada yang masih belajar ataupun alhamdulillah sudah sampai maghrib ya nak ya. Nah sekarang kita bertemu lagi dengan ibu dalam tema 8 subtema 3 pembelajaran 6. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Nah, ayo amati. Amati gambar berikut dengan teliti. Di sini ada gambar sedang bekerja bakti ya satelah terjadi kebanjiran. Ayah, berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Anak-anak, iya ya. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Mengapa Udin dan teman-teman berhati-hati ketika berjalan? Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Nah, coba diskusikan dengan temanmu atau keluargamu ya nak ya. Nih, di sini ada 6 aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur. Nah, yang satu sudah diisi di dalam buku dan yang 2 sampai 6 Ibu beri contohnya ya. Yang pertama, berjalan pelan-pelan dan hati-hati. Yang kedua, berpegangan tangan pada pagar atau tongkat agar tidak terpleset. Yang tiga, menggunakan alas kaki. Yang keempat, menghindari genangan air yang cukup dalam atau lumpur yang terlihat dalam. Yang kelima, dahulukan orang lain yang akan lewat agar tidak saling terkena cipratan lumpur. Yang keenam, apabila ada kendaraan bermotor lewat agar tidak terkena cipratan lumpur. Nah, aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur adalah yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Berarti kita harus berjalan, nomor 1 tuh harus berjalan pelan dan hati-hati ya. Yang kedua, berpegangan tangan agar tidak terpleset ya. Nah, terus yang lebih utama nih 5 dan 6, dahulukan orang lain yang akan lewat agar tidak saling terkena cipratan lumpur. Dan yang nomor 6, dahulukan dan ambil posisi di pinggir apabila ada kendaraan bermotor lewat agar tidak terkena cipratan lumpur. Nah, kalian diskusikannya seperti itu ya. Ibu sudah memberi contoh. Nah, berlanjut lagi ya nak ya. Di sini ada temannya Udin terjatuh nih ternyata ya. Bagaimana ya? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Menurutmu, kapan ia terjatuh? Di mana ia terjatuh? Menurutmu, mengapa ia bisa terjatuh? Siapa yang terjatuh pada gambar? Nah, tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya? Ya bukan? Iya, tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Sekarang, kerjakan kalimat dengan mengikuti petunjuk berikut ya. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Nih, ada 6 pertanyaan ya. Coba kalian buatlah pertanyaan dan Ibu akan memberikan contohnya ya. Untuk yang pertama, mengapa kebersihan lingkungan harus kita jaga? Apa manfaat lingkungan bersih? Yang ketiga, kapan saja kita harus membersihkan lingkungan? 4. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? 5. Di mana kita harus menjaga lingkungan selain di rumah? Yang keenam, siapa saja yang ikut kerja bakti? Nah, ini contoh dari yang Ibu pertanyaan yang tadi sedang kita lihat di gambar ya. Nah, ini contoh yang dari Ibu ya nak ya. Kalian bisa mengerjakannya sendiri sesuai dengan contoh ya.
sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafaz intonasi yang tepat ya. Ini contohnya, tapi tidak boleh sama seperti Ibu. Ini hanya contoh ya. Oke, lanjut lagi. Ayo mengamati. Nih, amati gambar nih Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, ayo berlatih nih. Amati ya gambar berikut ini secara teliti. Tentukan gambar yang menggunakan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Nah, terus berilah tanda centang ya pada gambar yang sesuai. Nah, Ibu sudah beri contoh. Ada 6 gambar di sini. Yang pertama sedang bermain kasti ya. Yang kedua sedang kerja bakti. Yang ketiga sedang kerja bakti menyapu di rumah di luar sekolah. Yang tadi yang kedua di dalam kelas. Terus yang keempat itu adalah naik delman. Yang kelima adalah kerja bakti di halaman. Yang keenam adalah bermain di halaman sekolah ya. Yang tanda silang berarti itu bukan kerja bakti dalam keberagaman ya. Yang Ibu checklist, yang centang itulah yang kerja baktinya ya. Benar ya, ini adalah yang kerja bakti dalam kelas. Gambar kedua sama gambar ketiga yang di luar kelas di sekolah. Terus gambar yang kelima di halaman ya, halaman rumah. Oke, di lingkungan. Nah, kita berlanjut lagi. Nah, ayo mengamati lagi. Masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Iya, banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingat dalam 1 minggu? Aku ingat 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, namanya ya, di bulan Januari ini ada 31 tanggalnya ya. Ya. Nah, banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari. Tuh, di hari Senin tanggal 2 Januari ya. Nah, terus 2017 banjir melanda selama 1 minggu. Jadi korban banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017, 1 minggu. Berarti 1 minggu berapa hari ya? 7. Nah, 7 hari ditambah tadi tanggal 2 ya. Nah, berarti tambah 2. 7 tambah 2 berapa? 7 tambah 2 jadi 9. Nah, berakhirnya tetap di hari Senin ya, di bawahnya. Tadi kan di atas yang 62, yang sekarang di bawahnya 9-nya. Berarti di hari Senin tanggal 9 Januari. Nah, coba kalau kalian paham kerjakan tugas-tugasnya. Nah, ini Ibu beri contoh soal dan jawabannya ya. Nih, perhatikan ya. Soal, warga korban banjir mulai mengungsi hari Selasa tanggal 3 Januari 2017. Warga mengungsi selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah warga kembali ke rumah masing-masing? Perhatikan ya nak ya. Tetap harus ada di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, karena hari Selasa tanggal Januarinya ya. Nah, ini dimulai dari tanggal 3-nya. Ini perhatikan Selasa selama berapa minggu? Selama 2 minggu. Nah, diketahui warga mulai mengungsi pada hari Selasa tanggal 3 Januari. Nah, lama mengungsi berapa? 2 minggu. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah pada hari dan tanggal berapa ya warga kembali masing-masing. Nah, kalian harus tahu soalnya, memilah-milah soal, bagaimana nanti cara mengerjakannya dalam mengerjakan soal bercerita ya soalnya. Nah, ini nih di sini yang dijawabnya adalah kalian jabarkan dulu ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, sedangkan lama mengungsi berapa hari? Lama mengungsi itu ternyata 2 minggu. Nah, 2 minggu
Itu berarti 2 minggu dikali 7 hari. Jadi 2 dikali 7 berapa? Ya, 14 hari. Warga mulai mengungsi pada tanggal 3 Januari 2017. Maka warga kembali pada tanggal berapa? Nah, ingat tanggal 3 Januari warganya. Berarti 3 ditambah. Nah, yang tadi 2 minggunya nih, 14 ya. Yang 14 berapa? Yap, 17. Nah, jadi warga adalah Januari 2017. Maka hari tidak pada hari Selasa. Coba perhatikan ya. Tadi 2 minggu sama dengan 2 kali 7 14 ditambah tanggalnya warga mengungsi tanggal 3. Tanggal 3 di hari apa ya? Kita tadi lihat tanggalan. Tanggal 3 itu hari Selasa. Nah, 2 minggu berarti di hari Selasa juga. Nah, tepat tanggal 17 ya. Balik ke rumah masing-masing pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017. Sudah paham ya sayang? Sampai sini. Tidak lupa sebelum mengerjakan, baca doa terlebih dahulu. Ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu membantu. Dan tetap semangat meskipun kalian sedang puasa. Oke? Sampai jumpa. Kita insya Allah bertemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.